الحمد لله الذي أعاننا على طاعته واتباع رسوله وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه سرا وعلانية، واتقوه حيثما كنتم لعلكم ترحمون. فاعتبروا بما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فيا عباد الله، تزودوا بالتقوى، فاتقوا الله في أمور دينكم وأمور دنياكم. ألا أن التقوى رأس كل خير، وخير الزاد اتخذه المسلم في هذه الحياة الدنيا استعدادا للحياة الآخرة. وقد أمرنا سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله أيها الناس لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. عباد الله, suatu kemuliaan yang kadang tiba pada diri kita tanpa kita sadari, dan bahkan sebagian dari kita acuh tidak acuh saja di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir di bulan-bulan yang memiliki keutamaan yang mulia di dalam tuntunan syariat kita. Kita berada di bulan haram. Jadi saya bacakan sebentar ini firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Terjemahannya: sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan fi kitabillah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis. Semenjak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi orang-orang Islam. Mereka punya penanggalan yang tidak timbul tenggelam. Mereka punya penanggalan yang tetap tidak berubah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu yang kita sebut dengan penanggalan Hijriyah ini. Berbeda dengan penanggalan umat lain yang sekarang malah banyak dipakai oleh kaum muslimin. Penanggalan yang mengalami berbagai perubahan. Penanggalan miladiyah
atau Masehi yang sekarang kita pakai. Sebenarnya penanggalan yang secara penamaan, begitu juga sejarah atau historisnya, terkait dengan keyakinan-keyakinan agama lain. Bahkan berikat dengan sejarah perjalanan umat lain. Dalam sejarahnya, penanggalan miladiah dahulu hanya 10 bulan. Karena itu kalau kita terjemahkan tanggal bulan-bulan di bulan Masehi itu tidak tepat posisinya. Bulan Desember sebenarnya adalah bulan yang ke-10. Tapi sekarang menjadi bulan yang ke-12. Karena Julius Caesar dahulu memasukkan 2 bulan lagi untuk mengagungkan dia dan cucunya, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus. Jadi di dalam perjalanannya, ternyata dahulu miladiah pernah hanya memiliki 10 bulan. Tapi kemudian ada pakar yang mengatakan dari Mesir memberikan arahan kepada Julius Caesar untuk menambah 2 lagi sehingga menjadi 12 bulan. Nah, begitulah perjalanan bulan yang hari ini disadari atau tidak dipakai oleh banyak kaum muslimin. Sedangkan ketentuan waktu atau penanggalan yang ada di dalam Al-Quranul Karim jelas tidak berubah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, 12 bulan. Terhitung semenjak kapan? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu telah tetap di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maktub. Karena itu saya mengajak kita semua agar kita akrab dengan bulan yang menjadi ketentuan penanggalan yang ditetapkan oleh Al-Quran untuk kita kaum muslimin. Apalagi bulan-bulan itu terkait dengan ibadah-ibadah kita. Bukan hanya puasa dan Idul Fitri, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ibadah kurban kita. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mensosialisasikan bulan itu kepada umat Islam merupakan bahagian dari mendekatkan umat kepada waktu-waktu beribadahnya. Tidak sedikit di antara kita yang tidak sadar bahawa kita telah memasuki bulan tertentu yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Di dalam ayat 36 tersebut Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Nabi SAW di dalam khutbah beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma ketika di Mina, di saat beliau melakukan haji wada, beliau menyampaikan dalam khutbah beliau, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna zamana qad istadara, sesungguhnya waktu telah beredar, fahuwal yaum, hari ini kahiyati yauma khalaqallah, sebagaimana hari ini sebagaimana di hari Allah menciptakan as-samawati wal ardh, langit dan bumi, tidak berubah. Wa inna iddatas syuhur indallah 12 syahran,
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Arba'atun hurum. 4 dari 12 bulan itu adalah bulan haram. Awwaluhunna Rajab. Awalnya adalah bulan Rajab, yaitu baina Jumadi wa Sya'ban, antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Kemudian bulan Dzulqa'dah. Dan selanjutnya adalah bulan Dzulhijjah. Dan terakhir adalah bulan Muharram. Inilah 4 bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan haram. Dan dijelaskan oleh Nabi secara terperinci nama-nama bulan tersebut. Apakah kita menyadari bahwa kita telah berada di bulan Dzulqa'dah? Dan sebentar lagi kita menghampiri bulan Dzulhijjah. Dan setelah itu adalah bulan Muharram. Apabila kita tidak tahu dan tidak menyadarinya, alangkah ruginya kita. Berlalu kesempatan yang begitu indah, keutamaan yang begitu besar yang dijanjikan. Di antaranya adalah berpuasa di bulan-bulan haram. Apalagi ketika awal Dzulhijjah tiba. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, diikhrajkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban mensahihkan hadis ini. Kata Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu siam yaum Asyura di bulan haram juga, puasa di hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Kemudian wal ashr, dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, maknanya dari tanggal 1 nanti sampai tanggal 9, dan sangat disunnahkan untuk mempuasakan hari yang ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahtasib 'ala Allah an yukaffira sanatain. Saya berharap kepada Allah agar puasa di tanggal 9 itu, yang dikenal juga dengan hari Arafah, bisa menghapuskan 2 tahun dosa, yaitu sanah madiyah atau sanah ma qablaha, 1 tahun sebelumnya, dan sanah ma ba'daha, dan 1 tahun sesudahnya. Dan tentu mempuasakannya boleh, disunnahkan semenjak awalnya berdasarkan kepada hadis Ummul Mukminin Hafsah. Ada sebagian ulama bagaimana kita menempatkan hadis itu dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan 10 yang awal itu sama sekali. Tapi para ulama mengatakan bahawa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah adalah yang diketahuinya, dan ada yang disampaikan oleh Mukminin Hafsah yang diketahuinya. Berarti pernah Nabi SAW melakukannya, walaupun bisa jadi Ummul Mukminin Aisyah juga tidak mengetahuinya. Perkara yang seperti itu bagi ulama, mereka mengatakan al-musbit yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena al-musbit yang menetapkan tentu
ada lebih ilmunya daripada yang menidakkan. Nah, berdasarkan itu, maka para ulama memfatwakan boleh mempuasakan dari 1 sampai tanggal 9. Bukan hanya tanggal 9 saja. Walaupun kedudukannya dalam pandangan sebagian ulama 1 sampai 8 adalah sunnah, sedangkan tanggal 9-nya masuk kategori sunnah muakkadah. Karena Nabi SAW terus mempuasakannya, bahkan ketika beliau wukuf di Arafah pun para sahabat ragu, jangan-jangan Nabi masih berpuasa juga. Namun bagi orang yang sedang wukuf di Arafah, memang tidak disunnahkan. Untuk menghilangkan keraguan itu, sengaja Nabi SAW memperlihatkan beliau minum di padang Arafah, meminum susu yang dikirim oleh istri beliau Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Nah, kenapa ini dibiarkan berlalu begitu saja, wahai kaum muslimin? Mumpung belum tiba saatnya. Saatnya kita berilmu. Dan salah satu yang penting dari ayat ini adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi, situasi, hubungan antar sesama kita, sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan ketika bulan haram tiba. Perlu kita ketahui, dari sisi sejarahnya, orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Makkah, sebelum Islam juga telah mengetahui keberadaan bulan haram. Walaupun sebagian mereka ada yang menganggap entengnya, mengakal-akalinya, menunda-nundanya, dan berbagai macam. Tapi banyak di antara mereka yang masih menghormati keberadaan bulan haram. Bahkan ketika perang berkecamuk sekalipun, apabila bulan haram tiba, mereka bersepakat saja meletakkan senjata, melakukan gencatan senjata. Setelah selesai bulan haram, kadang mereka mulai kembali. Tapi di dalam Islam, kehormatan bulan haram itu dikukuhkan, diteguhkan di dalam syariat kita. Bahwa itu adalah bulan-bulan haram yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tadi, bahwa di bulan itu fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri di bulan-bulan itu. Tentu berbuat zalim kepada diri tidak hanya terlarang di bulan itu, tetapi larangan di bulan itu, sebagaimana kata Abu Qatadah, mengatakan sangatlah dahsyat dan besar kekeliruannya dan ancamannya bagi orang yang berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Berbuat zalim kepada diri artinya apa? Berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendurhakai Allah, orang yang berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasul, yang dibenci di dalam syariat ini, kemudian dia lakukan perbuatan yang dilarang tersebut, dia mendurhaka kepada Allah, dia durhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka zalimi pada hakikatnya adalah diri mereka sendiri. Mereka hantarkan diri mereka ke jurang neraka. Mereka tempatkan diri mereka berada di dalam amarah Allah. Bukankah itu perbuatan zalim? Itulah yang diingatkan oleh Allah terkait dengan perbuatan Bani Israel yang mendurhaka kepada Musa, yang tidak mau patuh dengan tuntunan Allah. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, kata Allah, tapi yang mereka zalimi adalah diri mereka sendiri. Nah, karena itu, hentikanlah kemaksiatan. Wahai kaum muslimin, bulan haram tiba dan kita baru saja ditegur. Bahkan teguran Allah masih terus terasa. Gempa Gunung Merapi yang belum diam, bencana berbagai macam di berbagai negeri. Apakah ini tidak cukup bagi kita untuk mengingatkan? Bulan haram telah tiba. Stop kemaksiatan. Saya heran melihat kita. Ketika ada perbuatan maksiat, kemudian beramai-ramai kita mengirim pesan kepada ulama, pada ustaz kita.
kepada dai kita, kepada pimpinan-pimpinan lembaga, dengan sedikit kadang bahasa yang kurang sopan. Nah, apa saja yang diperbuat oleh ulama? Nih, apa pendapat Buya? Dari cara saja sudah hilang adab. Kalau saya balik bertanya, apa yang Bapak dan Ibu buat? Apakah mencegah kemaksiatan itu hanya tugas ulama saja? Kemudian dalam kehidupan di negeri ini sampai di mana kewenangan ulama? Setelah ulama mengatakan di atas mimbar, di setiap ceramahnya, di dalam tablighnya, itu haram, jauhi, itu kemaksiatan, tinggalkan. Dia tuliskan di dalam berbagai catatan, dia sampaikan di berbagai tempat, dia kumandangkan melalui media yang ada. Tentu tidak mungkin dia datang sendiri-sendiri kepada orang yang berbuat maksiat. Kira-kira menurut kita yang hadir jamaah Jumaah rahimakumullah ini, apa lagi yang bisa dilakukan oleh ulama selain itu? Bolehkah ulama datang ke tempat itu kemudian membakarnya? Bisakah ulama datang ke sana kemudian menangkapnya? Malah kalimat-kalimat seperti itu saya khawatir semakin tidak beradab dan tidak berakhlak kita kepada para ulama kita, semakin tidak redha Allah dengan kita. Sekarang kita bertanya lagi, di mana kemaksiatan itu? Bukankah di tengah kehidupan kita bersama, kita berada di sekitar itu? Kenapa ulama yang di ujung negeri yang kita pertanyakan, sedangkan kita yang berdampingan dengan kemaksiatan diam saja? Kalau kemaksiatan itu menyebar, siapa yang terkena dahulu? Bukankah anak kita yang di dekat itu? Sudah hilang betul di tengah-tengah masyarakat Minang kepedulian dan telah subur permisif sikap, biarkan sajalah. Itu urusan ulama, itu urusan majlis ulama, itu urusan ini, itu urusan itu urusan dai. Bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu tanggung jawab kita semuanya? Tanggung jawab kita masing-masing. Bukankah kemaksiatan itu kalau hadir di suatu tempat, siapa yang paling menanggung resiko akibat dari perbuatan maksiat itu? Bukankah orang yang berada di sekitarnya? Karena itu saya imbau wahai kaum muslimin, dengan segala keterbatasan dan kelemahan ulama saat ini, yang telah dipangkas seluruh kewenangannya, kecuali hanya menyampaikan had halal, haram, sah, batal, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Hanya itu sekarang yang ditinggalkan kepada ulama, itu pun tidak wajib pula didengar oleh penguasa, oleh pemimpin, oleh pemerintah. Betapa yang kita katakan itu jangan dilakukan, tetap dilakukan juga. Karena memang tidak ada kewenangan itu diberikan, tidak lembaga keulamaan dan tidak secara perorangan. Kalau ada ulama yang melihat kemaksiatan, misalnya ada orang yang duduk di kafe sampai jam 2 melakukan perbuatan tidak benar, tidak wajar dan tidak pantas, kemudian datang ulama menangkap mereka, kira-kira apa yang akan terjadi? Ulama itu pula yang akan diproses dan berbagai macam. Bukan perkara takut diproses atau tidak. Tetapi itulah realita. Kewenangan tidak ada padanya. Kewenangan ada pada pihak lain. Ingatkan yang berkuasa, yang punya kewenangan untuk mengambil tindakan, yang punya kewenangan untuk melakukan pencegahan. Tapi kalau terus setiap kemaksiatan muncul, kemudian yang kita caci maki ulama juga, yang kita salahkan lembaga keulamaan juga, padahal ada yang tidak perlu fatwa ulama. Ada yang tidak perlu fatwa ulama. Kalau ada 2 orang wanita, laki-laki, sepasang anak manusia, masuk ke dalam kamar berduaan, mereka tidak ada ikatan nikah sama sekali, perlu fatwa ulama jugakah untuk menentukan itu salah? Perlu pula bersidang komisi fatwa untuk menyatakan perbuatan itu terlarang? Tidak. Semua kita sudah tahu itu keliru, itu salah.
Tetapi yang pandai bagi kita apa sekarang? Mengirim WA, mengirim SMS, calik lah tu buya, tanggungjawab ulama. Kalau begitu cara kita, maka akan semakin merajalela kemaksiatan. Lebih bijak orang tua-tua kita dahulu. Mereka hidupkan pagar nagari. Saya masih merasakan ketika kecil di kampung, ketika ada laki-laki lain yang bertandang ke kampung kita, sudah lewat jam 10, masih saya juga bertamu di rumah seorang perempuan. Itu anak-anak muda yang sebagiannya mungkin tidak kenal dengan pengajian, bahkan nakal dengan gurunya. Ketika mengaji, kakinya habis kena rotan dan berbagai macam. Tapi kalau melihat itu, tidak nyaman batinnya. Turun anak muda itu, mulai dia bertanya, Anda siapa? Apa hubungan dengan orang rumah ini? Nah, kalau ditemukan tidak ada ikatan apapun, atau orang berintaian namanya dahulu, maka akan ada teguran dari pemuda. Tolong ya, jangan buat negeri kami seperti lurah ndak berbatu, seperti ijuk ndak bersaga. Tolong dipandang je orang di siku. Begitu dahulu. Ada semangat untuk saling menjaga. Tapi hari ini itu dipadamkan. Yang berada saat ini apa? Biasalah, kendak anak awak. Ndak dosa anak awak. Bahkan dosa anak pun terkadang tidak tertegur. Wahai kaum muslimin, cara itu yang harus kita robah. Nah, momentumnya kapan? Masuknya bulan haram. Saatnya kita mengevaluasi diri. Untuk mengawal diri, keluarga dan lingkungan kita. Masyarakat kita. Wahai orang Minangkabau, di setiap negari, bangkitkan kembali pagar negari itu. Mana dubalang kaum? Mana organisasi pemuda? Berkumpul. Hadir di sekeliling ulama kita. Menjalankan nasihat. Wahai nenek mamak, bukankah selama ini kita mengatakan syarak mengatur adat memakai, fatwa de ulama, kakok de pengulu? Di mana itu ditempatkan lagi? Apakah ulama sekarang ini harus mendabih menampuang darah? Ia fatwakan, ia laksanakan, ia yang menghukum, ia yang memenjarakan, ia yang menyidangkan. Apakah memang begitu tatanan masyarakat yang kita bangun? Saatnya kita menyadari bahwa kemaksiatan itu merugikan kita secara personal, merugikan kita secara bermasyarakat. Nah, wahai kaum muslimin, di samping itu, jangan menzalimi orang lain. Saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara kita, jangan ambil haknya dengan cara batil. Karena kezaliman terhadap siapapun juga merupakan kezaliman atas diri sendiri. Itulah hikmah hadirnya bulan haram setiap tahun. Di mana saat kita mulai untuk menjaga diri kita, mengevaluasi langkah kita, dan menata kembali kehidupan kita. Saya berharap bulan Dzulqa'dah tiba, bulan Dzulhijjah datang, Muharram pun sudah saatnya kita untuk merenung bahwa cara-cara yang kita tempuh selama ini cenderung mengabaikan perbuatan maksiat, dan siapa yang akan menanggung akibat itu nanti adalah kita juga, bukan orang lain. Semoga ini menjadi renungan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innal ghafurur rahim. Astaghfirullah.